Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kembali lagi kita melanjutkan project yang kemarin ya. Jadi setelah teman-teman melihat part satunya, di sini adalah part 2-nya. Jadi sebelum melihat video ini, alangkah baiknya ketika teman-teman mengikuti dulu part satunya agar lebih jelas full proses dari awal sampai finishing ya. Baik, jadi kemarin kita telah melakukan step sampai di pengecoran yang ketiga. Jadi sekarang kita akan memasuki pengecoran di step yang keempat ya. Jadi teman-teman saksikan videonya atau jangan di skip biar lebih jelas lagi. Jadi saya tekankan lagi untuk teman-teman yang baru menonton channel atau langsung melihat part 2-nya ini, bolehlah intip-intip dulu untuk video part satunya agar lebih jelas. Baik, jadi kita lanjutkan saja untuk videonya untuk memasuki step pengecoran yang keempat. Next, di sini kita memasuki tahap pengecoran yang kelima. Jadi kembali lagi kita takar adonan untuk resin dan hardenernya ya. Jadi kita kira-kira lagi atau kita samakan dengan takaran yang tadi biar tidak salah lagi untuk banyaknya resin dan hardener yang dibutuhkan untuk pengecoran yang kelima ini. Stay tune terus untuk videonya, jangan di skip ya. Baik, jadi setelah pengecoran yang kelima tadi sudah kering, selanjutnya kita lanjut lagi ke step selanjutnya, yaitu pengecoran yang keenam. Jadi sekarang kita memasuki tahap pengecoran yang keenam ya. Kita takar lagi untuk perbandingan resin dan hardenernya.
Dan setelah kering keras untuk di pengocoran yang keenam, kita diamkan kira-kira semalaman ya, atau 12 jam lebih. Di sini kita kembali untuk merapikan dulu tepi dari pinggiran media spakbor ini. Jadi untuk merapikan tepinya ini saya menggunakan gerinda tangan dengan mata amplas yang bersusun ya. Jadi mata amplas seperti ini. Saya merapikan dulu bagian tepi dari pinggiran media ini. Untuk merapikannya juga kita harus hati-hati ya, jangan terlalu ditekan juga. Kita kira-kira sampai di mana, atau kita harus mencari bentuk asal mula dari media spakbor ini. Jangan terlalu dalam juga teman-teman. Jadi kita cari bentuknya dulu, kita presisikan, kita alon-alon saja untuk mengerjakannya. Kemudian setelah kita merapikan untuk bagian tepi dari pinggiran spakbor ini, kita lanjutkan kembali untuk pengamplasan. Untuk pengamplasan di sini saya masih menggunakan mesin poles dengan mata amplas nomor 150 untuk menghilangkan bagian racing yang terlalu menonjol di permukaan media spakbor ini. Untuk cara pengamplasannya, ketika kita menggunakan mesin seperti ini, jangan terlalu ditekan ya, cukup awang-awang saja untuk mengamplasnya. Lalu di sini saya melanjutkan pengamplasan dengan mengamplas manual dengan menggunakan amplas nomor 180 ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan nomor 100 atau nomor 180, tidak masalah. Di sini kita amplas ke seluruh permukaan untuk mencari tingkat kerataannya. Baik, jadi kembali lagi kita akan melakukan pengocoran. Jadi sampai di step ini kita memasuki pengocoran yang ketujuh ya. Dan ini adalah finishing untuk kita melakukan pengocoran atau pengocoran yang terakhir. Kita takar kembali untuk perbandingan resin dan hardenernya dengan campuran yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita keringkan kembali,
kira-kira 12 jam ke atas ya, atau 24 jam juga tidak masalah. Kemudian kita melanjutkan kembali melakukan pengamplasan di step yang terakhir juga. Jadi untuk di media sepak bor depan ini saya melakukan pengocoran sampai 7 lapis teman-teman ya. Jadi setelah pengocoran ketujuh sudah selesai dan sekarang sudah kering keras ya. Kita diamkan kira-kira itu 12 jam ke atas. Jadi untuk di step selanjutnya di sini saya melakukan pengamplasan. Untuk pengamplasan kali ini kita tidak menggunakan mesin poles lagi. Di sini saya menggunakan amplas nomor 180 untuk tahap pertama. Kemudian saya melanjutkan dengan amplas nomor 400, kemudian saya finishing dengan nomor 2000. Jadi untuk pengamplasan di tahap terakhir ini saya menggunakan 3 nomor mata amplas ya. Jadi amplas pertama 180, kedua 400 dan ketiga itu nomor 2000. Jadi setelah sudah benar-benar halus merata, di sini kita keringkan untuk medianya. Kemudian kita bisa langsung naik ke tahap pengekliran. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Dan setelah tahap pengamplasan selesai, di sini langsung saja kita naik ke tahap pengekliran. Jadi untuk clear coat-nya di sini saya menggunakan Clear View Bell Coat seri 3000 ya. Jadi bell coat sigaling hijau dengan kita mengikuti takaran pada kemasan 1:1 tanpa menggunakan pelarut atau thinner. Jadi untuk pengekliran di sini saya melakukan sampai 3 lapis ya. Jadi untuk lapis pertama saya jeda kira-kira 15 menit, kemudian saya kembali melanjutkan untuk step 2 dan pengekliran sampai di tahap ketiga. Dan inilah hasil yang kita tunggu-tunggu dari proses awal sampai finishing ya.
Jadi rasa lelah pada saat mengamplas itu terbayarkan ketika kita sudah mencapai hasil atau finishing seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman yang setia bergabung sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Dan saya tekankan lagi untuk teman-teman yang langsung melihat video ini, karena ini part 2-nya, bolehlah teman-teman intip dulu video sebelumnya atau part 1-nya sebelum mengikuti sampai finishing di step yang kedua ini atau part 2-nya ini. Agar teman-teman lebih pahami lagi, bolehlah teman-teman lihat untuk part 1-nya dulu, kemudian melanjutkan untuk part 2-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.